Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengawali khutbah pada siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah kita terima. Dan salah satu nikmat yang kita terima adalah kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita di bulan Syawal. Sebagai alumni dari Madrasah Ramadan, tentunya kita dituntut untuk mengevaluasi diri, derajat kealumnian kita, dan kemudian juga menjaga derajat kealumnian kita ini, atau kalau perlu meningkatkan derajat kealumnian kita ini, sehingga kemudian di akhir dari kehidupan kita masing-masing kita bisa menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai bahan evaluasi diri kita setelah kita diwisuda atau memwisuda diri kita menjadi lulusan Madrasah Ramadan adalah melihat apakah diri kita ini sungguhnya memang layak untuk menjadi lulusan dari Madrasah Ramadan. Ada dua indikator secara garis besar yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita, yaitu yang pertama adalah indikator yang sifatnya halus, soft, dan yang kedua adalah indikator yang sifatnya tangible, hard, yang bisa terlihat, bisa dilihat, bahkan bisa dipamerkan. Indikator yang halus itu tentunya ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Satu perasaan yang kita semakin takut kepada Allah, semakin merasa tergantung kepada Allah, dan semakin kita merasa bahwa kita wajib untuk taat kepada Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri dari orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka mereka semakin bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, sekarang mari kita jujur pada diri kita. Apakah perasaan-perasaan seperti ini ada dalam diri kita? Apakah ketika disebut nama Allah, pada saat azan dikumandangkan, pada saat yang lain ketika nama Allah itu disebut juga, maka hati kita gemetar? Gemetar karena kita takut, gemetar karena kita berharap, gemetar karena kita cinta kepada Allah, atau kita terasa biasa saja?
tidak ada rasanya, sehingga kemudian itu tidak menciptakan sikap apapun, tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, tidak menambah rasa ketergantungan kita kepada Allah, dan akhirnya kemudian kita tidak bertawakal kepada Allah. Indikator yang sifatnya soft ini tentu saja yang tahu hanya diri kita dan Allah SWT. Selanjutnya, jamaah sekalian rahmatullah, selain indikator yang sifatnya halus, indikator yang kedua adalah indikator yang sifatnya kasar, yang konkret, yang bisa dilihat orang, bisa kita perlihatkan, dan bahkan bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang memamerkan, yaitu perbuatan-perbuatan nyata kita. Di bulan Ramadan mungkin kita menjadi orang yang rajin ke masjid. Tidak ada satu waktu sholat pun yang kita lewatkan kecuali dengan sholat di masjid. Kita menghatamkan Quran kita setidaknya satu Quran, atau kita katakan satu kali. Kemudian kita juga dengan tertib puasa 1 bulan penuh. Kita juga banyak bersedekah dan lain-lain. Apakah amal-amal itu sekarang masih kita lakukan? Apakah kita masih rajin datang ke masjid? Apakah kita masih tertib membaca Quran? Kalau di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita mampu berpuasa, sekarang apakah puasa sunnah Syawal pun yang cuma 6 hari kita lakukan? Rasulullah SAW memberikan satu pandangan, dan sekaligus itu merupakan perkiraan sekaligus peringatan. Kam shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan lapar dan haus. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya ini banyakkan orang itu gagal dalam berpuasa. Dan ini bisa kita lihat sebenarnya di dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana masjid-masjid sekarang tidak lagi terisi seperti yang lalu. Bagaimana suara-suara orang membaca Quran tidak kita dengar, dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita jujur, dan untuk hal ini karena bisa terlihat bukan hanya jujur, tapi mari kita bertawasul bil haq, tawasul sabr kepada sahabat-sahabat kita, pada saudara-saudara kita amar ma'ruf nahi munkar, kita saling mengingatkan akan ketakwaan ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nasrul muslimin rahmatullah. Mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah memang bukan pekerjaan yang mudah. Ada banyak sekali tantangannya. Tetapi menjadi seorang yang mampu mempertahankan keimanan kita ini hingga nanti kita menghadap Allah, maka kita akan mendapatkan janji pahala dari Allah yang tidak terakhir. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30, 31 dan 32, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dan gambaran keadaan bagi orang-orang yang istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati,
dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Istiqomah seringkali menjadi pekerjaan yang amat berat, sehingga seseorang menjadi takut, menjadi khawatir kalau istiqomah. Dia khawatir karirnya, dia khawatir rezekinya, dia khawatir keselamatannya dan lain-lain. Dan di sini Allah memberikan satu janji bahwa kalau kita istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai bentuk penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajabi wal kasal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz